Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Istariana. Saya bekerja di instansi SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan. Saya pada saat ini sedang kuliah PPG di UPI Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video tentang bimbingan kelompok dengan topik bergadang. Perlu nggak sih bergadang? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang pada kesempatan kali ini sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita mulai, saya ibu tanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik semua ya, sehat semua ya. Karena masih di masa pandemi, kita harus selalu tetap meningkatkan protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker kayak gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu ya, supaya diberi kelancaran dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Adakah di antara kalian yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oh iya, ada. Oke. Ya, kita. Oke semuanya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Adam yang sudah berkenan memimpin doa. Sebelumnya kalian ini sudah saling mengenal? Sudah. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini untuk lebih mengakrabkan lagi, kita perkenalan lagi dengan menyebutkan nama dan warna favorit. Pastinya di antara kalian kan ada yang nggak tahu nih, ini warna favoritnya apa gitu toh. Nah, kita untuk mengakrabkan, sebutkan nama dan warna favorit. Siapa yang ingin perkenalan lebih dahulu? Saya, Bu. Oke. Kenalkan, nama saya Iqbal. Warna favorit saya warna putih. Warna putih. Ya, Iqbal. Siapa lagi? Saya, Bu. Hmm? Nama saya Yunita Nurhidayah, panggilan Yunita, warna favorit biru. Biru. Oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya Salma Malak, bisa dipanggil Salma, warna favorit coklat. Ya. Yang keras ya perkenalannya ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ini dulu. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah, biasa dipanggil Ainur, warna favorit hijau. Siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya Sela Monika Putri, biasa dipanggil Sela, warna favorit hitam. Ya, yang belum siapa? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mila Fauzia, panggilan Mila, warna favorit hijau. Siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya Hakiki Mustikawati, dipanggil Hakiki, warna favorit ungu. Ungu. Oke. Terus siapa yang belum tadi? Saya. Oh ya, ada. Nama saya Adam Maulana Buah, panggilannya Alan ya. Warna favoritnya adalah merah. Merah. Oh iya, warnanya cerah ya. Oke, kalian semua sudah memperkenalkan diri satu sama lain ya. Saya mau tanya nih, kalian tahu nggak kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Belum Nggak tahu. Kalau kita ambil per kata misalnya bimbingan itu sendiri apa menurut kalian? Pengarahan. Pengarahan, ya. Siapa lagi yang mau ngasih pendapat? Pelajaran. Oh, pelajaran katanya Iqbal tuh. Ada lagi? Bimbingan. 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 Terus siapa lagi? Bagus tadi. Ya. Siapa? Dibimbing, Dibimbing kayak gitu. Ada lagi? Dah, kalau dari kelompok pengertian kelompok itu sendiri apa? Berdiskusi. Diskusi. Ada yang ingin menambahkan? Apa lagi? Kelompok ini kelompok apa namanya? Kelompok terdiri
terdiri dari beberapa orang yang saling berinteraksi mengeluarkan pendapat. Bagus sekali. Jadi Ibu simpulkan ya, kalau bimbingan kelompok itu suatu teknik bimbingan yang di sini berusaha untuk membantu individu supaya perkembangannya dapat berjalan dengan optimal, dengan baik. Nah, nanti semua peserta atau anggota kelompok di sini kalian berinteraksi satu sama lain. Kalian berpendapat ya, bergantian mengeluarkan pendapatnya, memberikan saran-sarannya seperti itu ya. Lalu apa sih tujuannya? Tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini apa? Ada yang tahu nggak? Saya mempererat pertemanan. Bagus sekali. Ada yang ingin menambahi? Saya melatih komunikasi. Ya, saya rasa udah pintar-pintar ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu tadi bisa untuk lebih mengenal teman-temannya, mengakrabkan, pandai mengemukakan pendapat, berani untuk memberikan masukan, pendapat, saran seperti itu ya. Tujuannya seperti itu, untuk melatih kemandirian. Nah, gitu. Dari bimbingan kelompok tadi ada juga beberapa asas-asas. Nah, yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi anggota kelompok dengan sukarela datang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan. Anggota kelompok dengan terbuka, tidak takut, berani menyampaikan pendapatnya, ide-idenya, saran-sarannya tentang bimbingan kelompok ini. Yang ketiga, asas kekinian. Kita membahas materi yang sedang up to date seperti itu. Yang keempat, asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu, jadi bimbingan kelompok ini nanti topik yang kita bahas itu sifatnya rahasia, hanya kelompok ini yang tahu. Tidak boleh ada orang di luar kelompok yang tahu, tidak boleh ada yang cerita seperti itu ya. Gimana, Pak, kalian sudah paham? Ya. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, Ibu ada ice breaking untuk mencairkan suasana biar kalian happy, biar gak sepaneng, gak usah takut gitu ya. Coba dengarkan, lihat saya. Jadi ini clue-nya ya, nanti kalian sentuh yang kalian dengar, jangan sentuh yang kalian lihat. Oke? Siapkan ya, siap ya. 1, 2, 3, mata ya, telinga, mulut, hidung, kepala. Telinga, hidung, terus mulut, telinga, kepala, hidung. Oke, sudah ya. Oke, seru sekali ya ice breaking kita tadi ya. Kalian udah agak seger? Lemes. Kok lemas, mau ice breaking lagi? Enggak, Iqbal lebih semangat ya. Oke, sebelum ke tahap selanjutnya, Ibu mau kasih tahu lagi nih. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini nanti ada namanya topik tugas dan bebas. Kalau topik tugas itu yang menentukan topiknya anggota kelompok. Kalau topik bebas yang menentukan topiknya pemimpin kelompok, yaitu saya ya. Jadi Ibu punya topik nih. Topiknya sudah kalian bisa lihat sendiri di sini. Perlu tidak sih bergadang? Ya, kayak gitu. Kita bahas topik ini. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya, bagaimana pendapat kalian tentang topik kita ini? Topik bergadang, gimana pendapat kalian? Kalau menurut saya, bergadang itu memang lebih banyak hal negatifnya ya daripada hal positifnya. Gitu, kita bahas satu persatu, tampaknya menarik ya. Iya. Topik yang saya angkat ini ya. Oke, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan ini ya,
PowerPoint ya. Coba dilihat, disaksikan, perlu tidak sih bergadang itu? Nah, kalian lihat sendiri. Bergadang, jangan bergadang. Itu seperti lagunya siapa? Rhoma Irama. Katanya kalian sudah hafal ya. Nah, ini kebiasaan bergadang ya. Adakah di antara kalian yang pernah bergadang? Kita semua. Sudah pernah melakukan semua ya? Ya. Adakah yang sering bergadang? Siapa? Iqbal ya? Oh, Iqbal. Iqbal sering bergadang, jadinya dia tahu tuh kalau berangkat kita. Nah, ini kebiasaan bergadang akan kalian baca ya. Bergadang itu sendiri artinya ya, berjaga, tidak tidur semalaman ya. Kebiasaan bergadang yaitu biasanya apa sih yang dilakukan, yaitu smartphone tadi, nonton TV larut malam, main game ya. Kadang pun ada banyak pikiran. Nah, dampak bergadang. Nah, bagi pelajar tuh ngantuk saat belajar, tidak konsen, nampak letih ya. Jadi dampaknya itu juga ke kesehatan. Yang akibat bergadang itu juga sampai ke kesehatan nih. Oh ya, di situ. Nah, ini cara untuk memperbaikinya. Teratur, biar suasana tidur yang nyaman, menjaga pola hidup sehat. Hindari merokok dan minum kopi. Adakah di antara kalian yang suka kopi? Tidak. Iqbal sukanya kopi itu, dia suka kopi di warung. Jangan nonton televisi larut malam, oke? Mengelola diri terhindar dari bergadang. Ini caranya dengan kita menerapkan manajemen waktu ya. Jangan menanggung kesehatan kalian. Baca akan aktivitas yang penting, konsentrasi ya. Gunakan waktu pelajaran dengan bijaksana buat target yang harus dicapai lebih cepat, lebih baik ya. Dan atur waktu tugas yang utama dan tugas yang bisa dikumpulkan minggu selanjutnya ya. Nah, ini tadi materi mengenai stop bergadang. Perlu tidak sih bergadang kayak gitu? Materi yang tadi kan ada perlu tidak bergadang, kebiasaan bergadang apa aja, dampak-dampaknya, dan cara supaya tidak bergadang. Nah, caranya dengan beberapa cara tersebut ya. Sebelum kalian menanggapi, nanti yang mau menanggapi tunjuk tangan, tunjuk jari gitu ya, biar lebih enak gitu ya. Oke, dari materi topik yang Ibu berikan tadi, siapa yang ingin menanggapi dulu? Jadi menurut saya ya, setelah melihat materi yang kita bahas kali ini, memang bergadang itu lebih banyak hal menimbulkan lebih banyak hal buruk ya. Seperti tadi misalnya kita jadi telat bangun pagi, terus banyak penyakit yang ditimbulkan seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin menambahi? Siapa? Saya Menurut saya begadang itu tidak penting karena begadang itu membuat seseorang menjadi malas-malasan saat pelajaran di sekolahan seperti Iqbal. Dia selalu malas-malasan saat mengikuti pelajaran, tidak berkonsentrasi dan sering tidur. Oh gitu. Iqbal gitu ya? Di kelas ya, nanti dirubah ya Bal ya. Oke, siapa lagi yang ngasih masukan? Ayo. Iya? Kalau menurut saya begadang itu dampaknya buruk. Dan kalau pelajaran kan jadi susah nangkap pelajaran, jadi susah konsentrasi gitu. Susah konsentrasi ya kalau kebanyakan bergadang ya. Namanya malas-malesan di sekolah gitu ya. Iya. Iya. Mau menambahi lagi? Saya tuh. Menurut saya begadang itu nggak bagus buat kesehatan karena
menimbulkan efek samping seperti pusing, gangguan jantung, bisa terkena kanker gitu. Gitu bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Ya, Kalau misal bangun siang tuh bisa pusing gitu ya, pusing, kurang lemas. tidur kayak gitu ya. Oh. Ayo ada yang ingin menambahi? Kalau saya kayak keseringan begadang gitu gimana Bu cara mengatasinya? Cara mengatasinya ada yang mau ngasih solusi, Iqbal? Saya Bu. Nah, Jadi solusinya menurut saya Iqbal ya. Solusinya itu adalah tidur lebih cepat ya. Misalnya jam 9. Terus nanti kalau ada tugas kita bisa bangun jam 1 misalnya. Seperti itu. gitu ya Bel ya, tahu ya. Jadi dari topik saya ini sepertinya Iqbal ya yang lebih sering bergadang kayak gitu ya. Ternyata kalian, salah satu dari kalian tuh mengalami bergadang ini, Insomnia. pernah mengalami bergadang ya, insomnia seperti itu. Jadi topik ini kalian tidak banyak tahu apa manfaatnya, ada enggak, penting enggak, terus dampaknya apa, kalian belum banyak yang tahu. Setelah saya kasih tahu ini kalian baru mengetahui seperti itu ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya lagi tentang bergadang? Boleh? Saya Bu, Ganteng. menurut saya begadang tidak perlu dilakukan. Saya pernah begadang karena ada masalah dengan pacar saya. Dan saya akhirnya nggak bisa tidur. Ketika berangkat sekolah saya jadi terlambat. Gitu ya. Jadi ada juga karena tadi yang seperti materi yang saya sampaikan tadi, seseorang bergadang itu nggak hanya main game atau nonton TV larut malam, tapi ada masalah. Jadi masalah menyebabkan tidak bisa tidur. Ada sebagian orang seperti itu ya. Oke, ada yang ingin menambahinya lagi? Kalau menurut saya begadang itu kalau menurut saya itu begadang bisa bikin kita susah bangun tidur. Karena paginya bisa kesiangan terus badan jadi lemes. Oh gitu. Jadi di samping ada bangun kesiangan juga membuat badan lemes kayak gitu ya. Tadi yang belum berpendapat siapa? Silakan. Saya. Menurut saya begadang menyebabkan pelupa. Kayak bangun tidur jadi terlambat, terus cepet-cepetan ke sekolah. Sampai sekolah kayak lupa kalau ada tugas. Oh gitu ya, menyebab lupa kayak gitu ya. Oke. Adakah yang mau memberikan pendapat apa semuanya sudah? Sudah. Lalu kita simpulkan ya. Kita simpulkan dari topik yang kita bahas di bimbingan kelompok ini ya. Kira-kira saya ingin mendengar kekompakannya. Penting gak sih bergadang itu? Tidak. Berarti dapat disimpulkan dari materi topik ini kalau bergadang itu tidak penting. Nah, caranya tadi saya simpulkan dari pendapat kalian ya. Biar tidak bergadang berarti kalian mengatur waktu ya. Terus kalau ngantuk langsung istirahat. Yang kedua tadi dari Hakiki, bergadang menyebabkan susah bangun ya. Benar, paginya telat sekolah. Terus dari Salma tadi, bergadang juga ada efek berdampak kepada kesehatan tubuh, dapat menimbulkan berbagai penyakit ya. Terus menyebabkan susah konsentrasi belajar ya. Jadi bawaannya ngantuk mulu karo di kelas, pengen selonjoran di meja untuk tidur seperti itu ya. Terus sering bisa menyebabkan pelupa. Dari bergadang bisa menyebabkan malas-malesan, dan bergadang itu memang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pelajar karena dapat mengganggu aktivitas di pagi harinya, aktivitas belajar di pagi harinya. Seperti itu ya. Ibu rasa kalian sudah cukup memahami tentang topik bergadang kali ini ya. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin tahu pesan-kesan dari kalian beberapa aja. Pesan-kesannya tolong disampaikan. Pesan-kesan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini. Siapa yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Boleh? Saya Adam? Pesan-pesan dari saya ya, semoga kegiatan ini bisa diadakan lagi. Terus
karena kita bisa menjalin hubungan yang baik sesama teman. Oke, menjalin hubungan yang lebih akrab gitu ya. Ada yang ingin menambahkan? Ayo memberikan kesan-kesannya, siapa? Ayo Mbak. Saya bisa mengemukakan pendapat dengan baik dan kegiatan ini sangat seru. Oke, ada yang ingin menambah lagi? Saya Bu, Kiki? menurut saya bisa membuat saya lebih dekat dengan teman-teman. Ya, bagus. Siapa lagi? Satu lagi ya. Kesannya lebih terbuka untuk bicara sama teman-teman. Gitu ya, berarti kegiatan ini ada dampak positifnya ya. Ya. Dari kegiatan ini banyak dari kalian yang berani untuk berpendapat, untuk mengakrabkan seperti itu gitu ya. Nah, baiklah, sebelum Ibu akhiri, nanti Ibu ada laijapen, nanti kalian setelah keluar dari sini saya kasih formnya, nanti kalian bisa isi di kelas, nggak apa-apa seperti itu, nanti bisa diisi. Setelah diisi kalian kumpulkan sama saya di ruang BK gitu ya. Nah gitu, nanti sebelum ini saya tutup, kira-kira perlu nggak kita lakuin kegiatan bimbingan kelompok lagi? Perlu. Sepakat ya, berarti nanti kita bahas dengan topik yang beda tuh, karena ini kan kita sudah bahas dari topik tugas yang saya menentukan nanti Oke, sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini Ibu akhiri, Ibu ada laisek ya. Nanti kalian bisa isi setelah keluar dari sini, nanti Ibu kasih formnya, kalian isi di kelas nggak apa-apa. Terus nanti setelah kalian isi, kalian bisa kumpulkan lagi di ruang BK dengan Ibu, gitu ya. Saya rasa kegiatan ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebelum Ibu tutup, silakan langkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, karena tadi kita di awal juga berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo Iqbal, kita Dan berdoa. kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, semoga kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Itu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik.